Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di topik arus listrik searah atau direct current atau arus DC gitu ya. Subtopiknya energi dan daya listrik. Kita mulai dari subtopik yang pertama dulu, yaitu energi listrik. Energi listrik itu adalah energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Disimbolkan dengan W ya. Persamaannya boleh pakai VIT, boleh pakai I kuadrat kali R kali T, atau boleh pakai V kuadrat per R kali T. Dengan keterangan W-nya itu adalah energi listrik dalam satuan Joule, T-nya adalah waktu dalam satuan sekon. Contoh di sini ada sebuah rangkaian, ada baterai 36 volt, kemudian ada resistor 5 ohm, 4 ohm dan 3 ohm yang dirangkai secara seri ya. Tentukanlah A, energi listrik oleh baterai tiap menit. Yang B, energi kalor yang muncul pada tiap-tiap resistor selama setengah menit. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang A dulu. Energi listrik oleh baterai tiap menit. Nah, kita harus mencari nilai arus totalnya dulu menggunakan hukum Ohm ya. I sama dengan V total per R total. V totalnya 36, R totalnya 5 tambah 4 tambah 3 itu 12. Jadi 36 bagi 12 dapat 3 ampere. Sehingga mencari energi listrik tiap menitnya kita tinggal memasukkan ke persamaan VIT ya. V-nya tegangan total, I-nya arus total, T-nya 1 menit berarti 60 detik. Berarti 36 kali 3 kali 60 dapat 6480 Joule. Sekarang kita mau mencari energi kalor atau energi panas yang muncul pada tiap-tiap resistor selama setengah menit atau 30 detik ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang kedua, I kuadrat R kali T. Kenapa tidak tetap menggunakan persamaan yang pertama? Karena tidak ada R-nya di sini. Karena yang diminta kan masing-masing resistor. Kok tidak yang terakhir V kuadrat per R kali T? Kalau pakai yang terakhir, V-nya harus tahu dulu V di masing-masing resistor, di ujung-ujung resistor berapa. Jangan sampai kalian memasukkan V-nya itu 36 kuadrat per 5 misalkan dikali waktu. Nah, 36 ini adalah V total ya, tegangan dari baterai. Oke, kalau kamu mau menghitung energi kalor pada tiap-tiap resistor, berarti V-nya ya V di masing-masing resistor, kemudian arusnya juga di masing-masing resistor, R-nya juga di masing-masing resistor ya. Nah, paling mudah di sini saya gunakan I kuadrat per R kali T. Karena arus yang kita hitung 3 ampere itu memasuki resistor 5 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm selalu tetap nilainya. Kenapa? Rangkaiannya seri. Ingat rangkaian seri arusnya selalu tetap. Sehingga saya gunakan I kuadrat R kali T. Ya, 3 kuadrat, R-nya 5 kali 30 dapat 1350 Joule. Yang 4 ohm berarti 3 kuadrat kali 4 kali 30 dapat 1080 Joule. Yang 3 ohm berarti 3 kuadrat kali 3 kali 30 dapat 810 Joule. Itu energi kalor yang muncul pada tiap-tiap resistor selama 30 menit ya. 30 detik, sorry. Kemudian daya listrik. Definisinya adalah banyaknya energi yang dibutuhkan tiap satuan waktu. Makanya persamaannya P sama dengan W per T, energi per satuan waktu. Atau boleh pakai yang V kali I, V kuadrat per R, atau I kuadrat kali R ya. Dengan keterangan P-nya adalah daya listrik dalam satuan watt atau boleh Joule per sekon ya. Contoh soal di sini, sebuah alat listrik 220 volt 80 watt
dipasang pada jaringan listrik yang bertegangan 110 volt. Hitunglah daya listrik yang digunakan alat tersebut. Nah, pernah kan kita misalkan membeli lampu ada tulisan misal 220 volt 80 watt. Artinya lampu itu akan menyala dengan daya 80 watt kalau diberikan tegangan 220. Nah, di soal ini lampu tersebut dikasih dayanya, tegangan hanya sebesar 110. Otomatis dayanya tidak nyampe 80 watt, redup si lampu itu ya. Nah, nyala dengan daya berapa? Mari kita hitung. V1-nya 220, P1-nya 80 watt. V2-nya 110, P2 berapa? Nah, lihat persamaan P sebanding dengan V kuadrat per R. Nah, R di sini adalah hambatan lampu. Hambatan lampu atau hambatan alat listrik ya. Nah, di sini nilainya selalu tetap. Kenapa? Karena lampu yang kita gunakan kan tetap saja kan? Tidak diubah lampunya ya, atau alat listrik yang kita pakai kan tetap. Nah, sehingga nilai R-nya selalu tetap. Kita hanya mengubah-ubah tegangan listriknya. Nah, kalau dilihat di sini P berbanding lurus dengan V. Ya sudah, kita pakai perbandingan senilai P2 per P1 sama dengan V2 per V1 dikuadratkan. V2-nya 110 per 220 dikuadratin. Ini dicoret setengah ya. Setengah dikuadratin seperempat. Berarti P2 seperempat kalinya P1. Maka ketemu hasil 20 watt. Oke. Nah, untuk materi listrik yang lain setelah ini kita fokus ke latihan-latihan soal ya.